Bacaan dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk ke dalam perkumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, "Silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini." Sedang kepada seorang yang miskin itu, kamu berkata, "Berdirilah saja di sana," atau
Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudara terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ephata. Singkat, padat, jelas, kuat, dan dahsyat. Ephata adalah bahasa asli Yesus, bahasa Arab, yang diartikan dalam bahasa Indonesia terbukalah. Tetapi Yesus mengatakan dengan singkat, ya, Ephata, ya, langsung dari bahasa asli Yesus di mana ia dilahirkan, yaitu bahasa Aramik, bukan Arabik, ya, tapi Aramik, berbeda. Ya. Mengapa saya mengatakan itu jelas, singkat, padat, dan kuat serta dahsyat?
Karena memang kenyataannya demikian. Ketika Yesus mengatakan Efata, apa yang menutup manusia semuanya dibuka, terbuka. Dan itu untuk kebaikan manusia, bahkan untuk keselamatan manusia. Hanya dengan kata-kata yang singkat, semuanya menjadi baik. Ada seorang pengarang lagu yang juga saya pikir mengambil dari firman ini, ya. Ia menjadikan segala-galanya baik. Semua baik, semua baik. Kau jadikan hidupku berarti. Nah, di dalam karya penyelamatan ini, Yesus mau melibatkan kita manusia. Dia tidak mau menjadi one man show, sementara sekarang ini dalam masa pandemi ini banyak orang yang menunjukkan dirinya. Karena tidak bisa bertemu, mereka menggunakan fasilitas internet, ya, medsos untuk menunjukkan dirinya. Yesus bukan tipikal seperti ini. Sekalipun dia bisa, karena terbukti hanya dengan berkata terbukalah, Efata. Ya. Kita melihat si bisu dan si tuli mendengar. Singkat, tidak usah pakai macam-macam mantra ini itu, bahasa jelas. Itu menandakan bahwa mulut Yesus, kata-kata Yesus ada kuasa yang dahsyat melalui firman yang hidup. Itu sebabnya firman Allah dikatakan hidup karena terjadi. Sementara kita itu ngomong banyak, gak ada yang terjadi sama sekali. Tanda bahwa di dalam diri Yesus ada kuasa Allah yang ingin menyelamatkan manusia, dan kita melihat semuanya menjadi baik, pertanda bahwa Yesus itu menyertai hidup Anda, menyertai hidup kita. Apa perlu kita meragukan? Maka setiap orang yang meragukan firman-Nya, Yesus tidak segan-segan akan berkata, Efata. Kalimat ini dinyatakan ya tidak pakai terjemahannya ya, tetapi langsung Yesus berkata Efata. Meskipun terjemahkan dalam bahasa Indonesia Alkitab kita, tetapi tetap dikatakan Efata karena punya sesuatu yang dalam di situ. Bukan hanya berpengaruh secara fisik ya, tetapi lebih dalam lagi ketika manusia diam atau membisu. Itu mau menunjukkan bahwa kata-kata Tuhan, firman Tuhan itu benar-benar hidup dan bisa mempengaruhi kita. Karena Tuhan punya rencana dengan seluruh panca indera yang diberikan. Sehingga kita tidak boleh hanya diam, membisu. Telinga kita tuli. Mulut kita bisu untuk apa? Untuk mewartakan Dia. Untuk mewartakan Yesus. Yang firman adalah firman yang hidup, yang adalah Allah sendiri. Jadi tidak perlu ragu kita itu. Sekarang ini kata-kata ini terus digemakan Tuhan selama para pengikutnya, gereja
tutup mulut. Sekarang ini banyak Katolik kebatinan. Jadi kalau mau sembahyang, makan di luar gitu, loh kok enggak berdoa? Enggak usah, Tuhan sudah Maha tahu kok. Loh. Itu sebabnya Yesus berkata, "Efata, kamu diberi mulut itu untuk bicara." Ada maksudnya Tuhan beri panca indera mulut itu supaya kamu ngomong. Kalau kita bisu, Tuhan tidak akan berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil." Karena kita ini tidak bisu secara fisik, secara lahiriah. Tetapi banyak dari kita mengalami apa? Bisu rohani. Tidak berani berkata-kata tentang Yesus. Ini kesempatan bagi kita, saudara-saudara. Karena Yesus memberi indera dua ini, ada konteks untuk mewartakan dia. Mendengar firman-Nya dulu. Bukan kita cari firman di tempat-tempat, di gua. Enggak lah, firman sudah jelas ada di dalam Alkitab. Ya kita harus baca, kita harus dengarkan. Kadang-kadang orang mau cari inspirasi dulu, Romo, mau cari apa itu, Tuhan berbicara kepadaku, caranya gimana? Cari wangsit, Romo. Wah, nanti entuknya malah nomor butut, ya. Ya karena tidak ada dasar. Dasarnya kamu harus baca, firman itu harus dibaca, apalagi ini bulan kitab suci. Kitab sucimu kamu apakan di rumah? Hanya kau pajang? Gampang kok. Pada umumnya orang yang suka baca atau tidak itu pinjemen kitab sucinya. Kalau bersih jarang diwoco, pastikan. Orang kalau baca enggak tahu itu kan di stabilo, seret. Jangan nanti Anda terus pulang mbok stabilo nih kabeh lu, Romo. Yang enggak lah. Ya, karena engkau harus dengar firman-Nya itu bunyi apa, itulah suara Tuhan, itulah kehendak Allah. Jelas karena apa? Loh, Yesus sendiri yang berkata itu kan dia Tuhan. Kok masih cari suara-suara lain? Ya ini pandemi, mungkin Anda kerja di rumah, ya. Tidak boleh keluar, jadi rumahmu yang dulu sebagai tempat hanya untuk berlindung sekarang bisa menjadi gereja. Loh, pandemi ini ada maksudnya loh ya. Hanya kadang-kadang orang berdoa Tuhan supaya cepat berlalu. Saya enggak pernah berdoa Tuhan supaya pandemi cepat berlalu. Tuhan, pandemi boleh datang, tolonglah Engkau akan menolong tepat pada waktunya. Maka kalau rumah kita tidak menjadi rumah Allah, di situ ada kitab suci, Anda tidak perlu, Anda punya sendiri. Coba Anda setiap hari baca kitab suci berapa kali? Enggak ingat, Romo, atau lupa, Romo? Bukan lupa, memangnya malas. Tetapi aneh manusia ketika dia hidup harusnya baca firman. Tapi pada waktu malah mati dibawain kitab suci. Loh. Sing gendeng, sing ndi, sing urip apa sing mati. Lah wis mati digawani Alkitab. Emang nanti kalau mati terus dibawa Alkitabnya, Yesus aku buat Alkitab Pak zombie gitu. Ya enggak lah. Alkitab harus dihidupi, maka ketika kita mengalami tuli rohani, bisu rohani, artinya tidak mau mewartakan firman Tuhan. Firman itu sia-sia kata Rasul Yakobus tadi. Dia menjadikan segala-galanya baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini agar senantiasa efata, kata-kata yang profetis ini menggema dalam hidup kita. Sehingga kita juga siap
dilibatkan Tuhan dalam karya penyelamatannya. Kita mohon Efata senantiasa menggema dalam hidup kita untuk memberi kesaksian tentang Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin.